Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, panitia penyelenggara yang saya hormati, serta teman-teman LDBI 2020 yang saya banggakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tioredo Masud Sutrijanto, salah satu perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, sebagai tim pembicara pemerintah. Saya selaku pembicara pertama tim pemerintah akan memberikan definisi dan menyampaikan latar belakang mengenai mosi ini. Selain itu, saya juga akan menyampaikan beberapa sumber mengenai pembagian kasus dan argumen-argumen, serta menyimpulkan argumen dari tim pemerintah. Baiklah, mosi kita kali ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Perlu kita garis bawahi bahwa mosi ini menerangkan atau menjelaskan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi sulit memiliki integritas kejujuran. Maka dari itu, seleksi penerimaan mahasiswa baru haruslah didasarkan dengan tingkat integritas kejujuran sekolah dan tingkat kejujuran siswa. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan memberikan definisi mengenai mosi ini. Di dalam mosi ini, saya menyampaikan 3 kata kunci mengenai mosi ini. Yang pertama, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah pemilihan atau penyaringan penerimaan mahasiswa baru. Yang kata kunci yang kedua ialah indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah adalah sebuah nilai yang dimiliki oleh sekolah dalam hal kejujuran integritas pada saat ujian berlangsung. Kata kunci yang ketiga adalah indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa adalah suatu integritas kejujuran yang dimiliki oleh siswa dalam melaksanakan ujian di sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup berbagai program pendidikan menengah. Ilmu pengetahuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis menggunakan pendekatan tertentu. Dapat kita ketahui, menurut saya, Undang-Undang Nomor 2012 ini menjelaskan mengenai pendidikan tinggi yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis. Tentunya pendidikan tinggi ini berkaitan erat dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah atau indeks kejujuran siswa. Menurut saya sangat setuju dengan mosi kali ini, karena di mosi ini dia menjelaskan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, sehingga dengan pendasaran tersebut maka akan mengurangi banyaknya kasus-kasus korupsi. Kita tahu bahwa lawan dari kejujuran adalah korupsi. Kejujuran berarti anti korupsi. Dengan begitu, secara tidak langsung kita dapat mengurangi tingkat korupsi yang ada di negara ini dengan cara menerapkan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kejujuran, indeks integritas sekolah, dan indeks kejujuran siswa. Pada tahun 2016, Anies Baswedan mengumumkan bahwa indeks integritas ujian nasional pada tahun 2016 untuk SMA dan tingkat sederajat mengalami peningkatan. Dengan begini, kita harus mengaplaus kepala-kepala daerah yang sudah meningkatkan tingkat indeks integritas sekolah. Dengan begitu, dengan peningkatan tersebut, kita sudah dapat mendapatkan pengetahuan bahwa tingkat korupsi juga mulai menurun. Seiring dengan peningkatan indeks integritas sekolah, maka tingkat korupsi pun akan menurun. Sehingga saya setuju dengan mosi kali ini, karena dengan begitu dia juga mendasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa.
Selain itu, ada beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya adalah penghapusan ujian nasional di tahun ini oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dengan begitu, kita tidak ada lagi yang namanya korupsi di dalam ujian berlangsung. Dengan begitu, penghapusan UN ini sudah secara tidak langsung sudah menyampaikan informasi kepada kita bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru ini itu sudah didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sehingga dengan begitu, penghapusan UN ini secara tidak langsung sudah menurunkan tingkat korupsi di negara-negara seperti negara Indonesia. Selain itu, saya setuju dengan mosi ini karena mosi ini juga berkaitan erat dengan bonus demografi. Usia produktif cenderung lebih banyak daripada usia tidak produktif. Dengan begitu, di dalam bonus demografi tersebut, kita wajib mendasarkan dan memberikan pengetahuan mengenai indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran penuh dengan kejujuran dan integritas kejujuran. Solusi untuk masalah ini, kita harus menerapkan proses pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Simpulan yang dapat saya sampaikan bahwa saya sekali lagi setuju dengan mosi kali ini karena mosi kali ini menjelaskan mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Maka dari argumen saya tersebut dapat saya tegaskan kembali bahwa saya setuju dengan mosi kali ini. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.